Daftar startup yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia bertambah. Kali ini giliran MP Store yang akan masuk Bursa Efek Indonesia di Februari 2024. Apa saja isi prospektusnya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi antrian saham IPO baru ya yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk dengan kode saham MPIX. Sektornya itu ada di teknologi, subsektornya adalah online application and service, penyedia platform digital untuk UMKM dan e-commerce. Nah, ini mirip ya dengan si Topindoku kemarin yang kita bahas sebelumnya ya. Dan ini juga bisa jadi kompetitor dari si TOSK atau Topindoku kemarin, teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan prospektus ya, kita bahas dulu profil singkatnya. Jadi, perseroan didirikan pada tahun 2019 menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek, yaitu agregator produk digital dan payment channel. Layanan QRIS Merchant UMKM, kasir online, layanan mini ATM, layanan e-commerce, agen logistik, permodalan kredit, hingga ke quick commerce untuk memudahkan UMKM dalam berjualan, teman-teman. Nah, itu tadi adalah profil singkat dari si MPIX ini ya, teman-teman. Jadi dia itu mirip atau bisa saya katakan sebagai kompetitor dari TOSK ya. Dan kalau saya lihat juga ini MPIX sedikit lebih unggul dibanding Topindoku kemarin ya. Yang membuatnya unggul itu di sini ada layanan ATM mini dan juga ada QRIS, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kemarin untuk Topindoku itu tidak menyediakan layanan QRIS dan mini ATM. Sedangkan MPIX ini bisa dibilang cukup lengkap dibandingkan si TOSK. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, menurut saya pribadi, teman-teman, untuk sektor bisnis dari MPIX ini menarik ya, teman-teman. Dan juga menurut saya IPO-nya juga menarik karena ada bonus waran dengan harga tebus yang lumayan tinggi, teman-teman ya. Ada di kisaran 800-an untuk harga tebus warannya, teman-teman ya. Nah, apakah nantinya ada skenario untuk MPIX ini dibawa terbang seperti harga penebusan warannya? Mari kita saksikan saja di Bursa Efek Indonesia ya, teman-teman. Seperti itu. Disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi, juga sebagai bahan pertimbangan ya bagi teman-teman apakah nantinya akan ikut meramaikan IPO-nya si MPIX ini atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Oke, langsung aja kita masuk ke halaman prospektus dari MP Store atau MPIX. Nah, kita bahas dulu teman-teman untuk indikasi jadwal IPO dari si MP Store atau MPIX ya. Teman-teman akan memulai masa penawaran umum itu pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Februari 2024. Nah, ini jadwal listingnya satu hari setelah Topindoku ya, teman-teman. Topindoku itu listingnya direncanakan tanggal 5 Februari, MP Store di tanggal 6-nya, teman-teman. Seperti itu. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, teman-teman ya. Nah, si RHB dengan kode brokernya DR ya, teman-teman, ini bisa dibilang sekuritas yang jarang sekali mengawal saham IPO ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari segi historis atau track record saham-saham yang dikawal oleh RHB ini ya. Terakhir itu dia mengawal saham IPO CBRE ya di tahun 2023 itu join dengan sekuritas lain berhasil 2 kali ARA, teman-teman. Kemudian di tahun 2021 dia mengawal saham IPO HAIS atau Hansur International Ship, itu berhasil 1 kali ARA ya, teman-teman. Dan RHB waktu itu bertindak selaku underwriter tunggal. Kemudian di tahun 2020 sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO HOMI ya, teman-teman. Nah, HOMI ini join dengan sekuritas lain dan berhasil 3 kali ARA, teman-teman ya. Untuk historis dari RHB ini bagus ya, teman-teman, dalam mengawal saham IPO. Itu ngasih cuan untuk momen jangka pendek atau momen IPO hunter di hari pertama dan hari kedua listingnya. Seperti itu ya, teman-teman, untuk historis dari RHB Sekuritas ya. Mudah-mudahan untuk MPIX ini juga ngasih cuan ya, teman-teman, untuk IPO-nya di hari pertama.
Seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita bahas struktur IPO ya dari MPIX ini teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 312.500.000 lembar saham atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal di Rp20, rentang harga penawaran Rp256 sampai Rp268 per lembar sahamnya, dengan nilai emisi dana IPO itu sebanyak 80 miliar sampai dengan 83.750.000.000 rupiah, teman-teman. Nah, di sini tidak tertulis untuk emisi dana IPO-nya ya, tapi di sampul prospektus tadi itu saya baca 80 miliar sampai dengan 83.750.000.000 rupiah, teman-teman. Kemudian dalam IPO MPIX ini ada waran ya, teman-teman, dengan rasio 2:1, atau setiap pembelian 2 saham baru mendapatkan 1 waran secara gratis, teman-teman ya. Jadi beli 2 gratis 1, dengan jumlah waran yang beredar itu sebanyak 156.250.000 waran. Dengan dana hasil waran itu sebanyak-banyaknya 132.812.500.000 rupiah, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini menurut saya untuk struktur IPO-nya menarik ya, karena nilai emisi IPO-nya tidak terlalu besar, teman-teman, di bawah 100 miliar, dan ada bonus waran dengan harga pelaksanaan waran yang cukup tinggi, teman-teman ya, ada di Rp850 per warannya, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah struktur permodalan dari saham MPIX ya setelah IPO. Setelah ada masyarakat dan warannya itu porsi kepemilikan sahamnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, untuk pemegang sahamnya ini banyak ya, teman-teman, dan didominasi oleh nama-nama perorangan, teman-teman. Dan memang perusahaan-perusahaan teknologi itu biasanya perusahaannya itu dipegang oleh perorangan ya, teman-teman. Kalau kemarin teman-teman ikut IPO WIRG dan melihat struktur pemodalannya itu jauh lebih banyak lagi, teman-teman, dibanding si MPIX ini ya, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas adalah pembatasan atau lock-up period ya dari IPO-nya MPIX ini. Jadi seluruh pemegang saham lama, baik pengendali maupun bukan pengendali, itu akan di lock up selama 8 bulan setelah MPIX ini tercatat di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk kebijakan dividen dari MPIX ini, teman-teman, perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan, dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba bersih tahun buku 2024, teman-teman ya. Jadi dividennya itu akan dibagikan tahun 2025. Oke, teman-teman, jadi kita bahas selanjutnya adalah rencana penggunaan dana IPO. Setelah dikurangi biaya emisi, dana IPO-nya akan digunakan MPIX dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 89% itu akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan ya, termasuk dalam pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan juga sewa server. Sedangkan sekitar 11% itu akan digunakan untuk belanja modal atau capex dari MPIX ini. Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 selanjutnya digunakan MPIX dengan tujuan yang pertama, sekitar 44% akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja perseroan ya. Kemudian sisanya akan digunakan untuk capex dalam rangka ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, kemudian pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer, dan kendaraan operasional, teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk penggunaan dana IPO-nya menurut saya bagus ya, teman-teman, digunakan untuk capex dan opex dari MPIX ini. Kemudian kita lihat di sini, teman-teman, untuk laporan posisi keuangan dari MPIX ya. Kita pantau dari total aset terjadi peningkatan, teman-teman, dari tahun 2020 ada di 6,1 miliar rupiah, 2021 ada di 9,1 miliar rupiah, 2022 naik di 28 miliar rupiah, dan per 31 Juli 2023 naik lagi total asetnya di 55 miliar rupiah. Kemudian dari total liabilitas, teman-teman, atau jumlah hutang, kita lihat di sini juga terpantau naik ya dari tahun ke tahun.
Tahun 2020 liabilitasnya 6,1 miliar rupiah. 2021 sedikit menurun ada di 5,5 miliar rupiah. Kemudian 2022 naik lagi ada di 10 miliar rupiah. Dan per 31 Juli 2023 liabilitasnya ada di angka 15 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian dari total ekuitas atau modal teman-teman juga terpantau naik ya. Di sini dari tahun 2020 itu ada di 48 juta rupiah. 2021 naik langsung ya, ada di 3,5 miliar. Kemudian 2022 ada di 17 miliar dan per 31 Juli 2023 ekuitasnya ada di angka 39 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian untuk laporan laba rugi dari MPIX ini juga terjadi peningkatan ya teman-teman, dari pendapatan dan juga laba usahanya, laba kotor, laba neto, semuanya terjadi peningkatan yang signifikan teman-teman dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini. Seperti itu ya. Oke, seperti biasa teman-teman kita intip untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan ya. Untuk MPIX ini ada Syahrul Akbariansyah selaku Komisaris Utama Perseroan, kemudian ada Henry Marta selaku Komisaris Independen, kemudian ada Abdul Muiz selaku Direktur Utama, ada Hendra Setiawan dan juga Rio Aditya Rizky selaku Direktur ya. Kemudian ada Hadiantono selaku Direktur dari MPIX, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat valuasi dari MPIX ya teman-teman. Untuk potensi market cap itu ada di kisaran 320 miliar sampai dengan 335 miliar. Dengan price to earning atau PER itu ada di 26 sampai dengan 27 kali. Dan price to book value atau PBV itu ada di angka 8 sampai dengan 8,4 kali teman-teman ya. Nah, ini valuasinya bisa dikategorikan mahal ya teman-teman. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Topindoku kemarin, si MPIX ini jauh lebih baik ya, jauh lebih murah, sedikit lebih murah dibanding Topindoku kemarin ya. Topindoku kemarin itu valuasinya ada di angka 13 kali teman-teman, 13 sampai 14 kali dan pernya itu sudah ratusan kali ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan terkait IPO MPIX sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan ya. Yang pertama kita lihat dari segi bisnis dan prospek usaha ya. Ini menurut saya bagus ya dan menarik. Tapi seperti yang saya katakan di video Topindoku, mereka ini punya banyak sekali kompetitor di sektor yang sama ya teman-teman. Jadi harus pandai-pandai melakukan inovasi di perusahaan untuk bisa bertahan di tengah banyaknya startup atau perusahaan dengan bisnis yang serupa seperti ini. Kemudian dari segi underwriter teman-teman atau penjamin emisi efek ini bagus ya teman-teman, riwayatnya atau historisnya dari RHB Sekuritas ini dalam mengawal saham IPO itu selalu ngasih cuan teman-teman ya, walaupun dia jarang dalam mengawal saham IPO tetapi sejauh ini tidak mengecewakan ya teman-teman untuk IPO yang dikawal oleh RHB Sekuritas. Kemudian kita lihat dari penggunaan dana IPO ini menurut saya bagus ya, digunakan untuk Capex dan juga Opex dari perusahaan. Kemudian kita pantau dari laporan keuangannya terjadi peningkatan untuk segi aset, liabilitas dan juga ekuitasnya teman-teman ya, terpantau naik tapi menurut saya masih cukup aman ya untuk keuangan dari si MPIX. Dan dalam IPO MPIX ini ada waran ya dengan rasio 2:1 dan harga tebusnya ada di Rp850 teman-teman ya. Ini menurut saya cukup sedikit penasaran ya. Ada apa gerangan kenapa dia bisa pasang harga tebus waran itu di harga Rp850 teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada dividen yang akan dibagikan tahun 2025 berdasarkan laba tahun 2024 dengan rasio 20% dari laba bukunya. Seperti itu. Kemudian dari segi valuasi ya, ini sudah bisa dikategorikan sebagai valuasi saham IPO yang mahal ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi mungkin nanti akan ikut ya IPO-nya si MPIX ini dalam rangka memanfaatkan momen IPO untuk menghasilkan cuan teman-teman ya, seperti itu. Dan saya juga ikut karena pertimbangan ada bonus waran ya teman-teman, jadi bisa cuan double mudah-mudahan. Dan
dari segi underwriternya ini juga bagus ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk ikut IPO-nya si MPIX. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin ikutan IPO-nya, pastikan dengan profil risiko dan money management masing-masing ya. Pasang trailing stop jika takut keguyur, dan silahkan TP seserakah mungkin ya teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham MPIX ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video ini ya teman-teman. Dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.